majlis pada hari dia. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan itu Al-Mubarak Kiai Haji Asnan Purba MA. Alhamdulillah sudah diterahkan kita. Begitu juga yang saya banggakan para alim ulama, para asatidah, para haji, para hajah, tokoh masyarakat, bapak-bapak RT, ya, TNI maupun Polri-nya, begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik tercinta yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan dari Allah, yang diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan yang utama itu nikmat panjang umur dalam rangka kita bersilaturahmi, berwajah yang melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ibadah sholat tarawih ya pada bulan Ramadan yang insyaallah besok yaitu melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di Masjid Al-Iwan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Salawat dan salam terpapura mari tambahkan kepada hariban Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, termasuk kita sekalian sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami sebagai pengurus DKM Al-Iwan ya, pada malam ini ada peringatan Nuzul Quran ya pada 17 Ramadan ya. Ya mudah-mudahan dengan peringatan Nuzul Quran ini kita insyaallah pada bulan Ramadan ini alhamdulillah tadarusan dan pembacaan ayat suci Al-Quran juga kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita, memberikan rahmat dan hidayahnya, begitu juga memberikan amalan-amalan kita mudah-mudahan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu pula bahwa kita memasuki yaitu 10 putaran kedua ya. Putaran pertama 10 putaran pertama sudah lewat dan 10 putaran kedua yaitu yang pertama rahmat, yang kedua yaitu maghfirah, ampunan. Mudah-mudahan dengan peringatan ini dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seperti bayi yang lahir dari seorang ibukan. Untuk itu dan mudah-mudahan pada turunnya Al-Quran ini, bahwa turunnya Al-Quran ini yaitu turunnya di Wahiro ya oleh malaikat Jibril. Mudah-mudahan kita semua juga alhamdulillah para malaikat juga menyaksikan, dan mudah-mudahan kita semua nanti diberikan ampunan. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti sampai 10 putaran ketiga yaitu kita mudah-mudahan dijauhkan dari siksa api neraka. Ya mudah-mudahan bayangkan api neraka di depan kita. Mudah-mudahan nanti pada 10 ketiga ini mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa kami tidak panjang lebar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jamaah sekalian yang saya hormati, ya mudah-mudahan ini bisa kita ambil hikmahnya di Nuzul Quran pada kesempatan malam hari ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengikuti, kita dengarkan, kita simak insyaallah hikmah Nuzul Quran pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Asnan Purba MA. Kepada beliau saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-'azizul jabbar alladzi ja'ala al-jannata lil abrar wal
tabi'ahu bi ihsanin ila daril qarar. Wa ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu, adik-adik kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pengurus ketua DKM dan seluruh alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah saya memberikan salam takzim, memberikan doa, mudah-mudahan para ulama di tempat ini diberikan kesehatan, panjang umur, barokah selalu dan selalu membimbing kita untuk bisa menjadi manusia yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya juga mengucapkan khusus kepada Al-Ustaz Kiai Haji Dedi Supriyatna yang beliau tadi lagi mengisi pengajian di tempat lain ya. Insya Allah akan bergabung. Beliau adalah guru senior saya ketika saya kuliah di Al-Azhar Kayak Muslim. Jadi selain silaturahim, saya senang sekali Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bisa bersilaturahim, bertemu dalam suasana yang serba semua dibebaskan, dimudahkan. Kenapa dimudahkan, dibebaskan? 2 tahun sebelumnya kita beribadah dengan tekanan. Ada yang mengatakan COVID akan membunuh kita, ada yang mengatakan tidak boleh karena tersebar virus, ada yang mengatakan karena kita nanti terkena dan mengganggu semuanya, sampai ibadah haji pun 2 tahun berturut-turut itu tidak kita lakukan. Maka hari ini hari yang luar biasa, rasanya kalau tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya kita akan merugi. Kata pepatah, ayam mati di lumbung padi. Jangan sampai sabda Rasul yang mengatakan dalam sebuah hadisnya, barang siapa bertemu Ramadan tapi belum mendapatkan ampunan dari Allah, maka ia adalah orang yang merugi dan merugi. Nauzubillah summa nauzubillah. Bapak Ibu yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya langsung ke inti materi? Karena biasanya setelah sholat tarawih fisik sudah berkurang, suasana hati sudah tidak menentu, dan suasana yang lain pun juga melengkapi. Tapi insya Allah kalau kita mengamalkan hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang datang sholat isya berjamaah di masjid ini, lalu dilanjutkan dengan sholat tarawih dan sholat witir, maka pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Maka kita niatkan pada malam yang penuh berkah ini, insya Allah Allah berikan pahala itu, karena ini adalah bulan yang banyak sekali diberikan limpahan keberkahan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita sudah banyak mendahului kita. Artinya mereka belum mendapatkan kesempatan untuk bertemu Ramadan. Alhamdulillah kita bertemu Ramadan, dan itu merupakan kumpulan dari doa-doa kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan, wa qala fi riwayat ukhra wa ballighna Ramadan. Ada tradisi Nabi yang itu kita lakukan dan kita contohkan selama ini. Kalau sudah memasuki awal bulan Rajab, Rasul mengangkat tangannya, apa doanya? Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab. Allah kabulkan doanya, Allah panjangkan umur kita lewat bulan Rajab. Alhamdulillah. Lalu kata Rasul, wa barik lana fi Sya'ban, ya Allah berkahi kami pada bulan Sya'ban. Kita banyak mendengar saudara kita meninggal dunia pada bulan Sya'ban. Alhamdulillah kita sudah lewati itu. Lalu Rasul mengatakan, wa barik lana fi Ramadan, ya Allah
dikirim oleh teman saya di Bogor, rumah sakit Salak Kota Bogor terbakar. Masuk berita. Artinya berarti mereka yang menjadi korban belum Allah kabulkan doanya untuk bisa membersamai bulan Ramadan. Maka kita harus syukuri itu. Kita terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini yang sudah memasuki hari 17 Ramadan. Kita terus berbaik sangka kepada Allah. Mungkin Allah masih panjangkan umur kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Kita masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan hal-hal yang perlu kita selesaikan. Kita masih diberi kesempatan agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik dari Ramadan yang telah kita lalui. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang Al-Qur'an, maka kita sudah sering mendengar setiap hari tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Kita sudah sering mendengar bagaimana sekarang ini orang-orang berlomba-lomba anak-anaknya masuk sekolah tahfiz Al-Qur'an. Banyak orang berlomba-lomba anaknya masuk pesantren tahfiz Al-Qur'an. Banyak orang bertanya masuk TK berapa hafal Qur'annya, masuk SD apa kelebihannya, masuk SMP apa hebatnya. Rata-rata sekolah Islam apa tawaran yang paling hebatnya? Ada program tahfiz Al-Qur'an. Dan ini fenomena yang luar biasa. Seluruh Indonesia sekarang sedang berlomba-lomba untuk memuliakan Al-Quran, dan hampir seluruh sekolah, bahkan sekolah informal, non-formal, pesantren sudah pasti program unggulannya pasti salah satunya tahfiz Al-Quran. Ini menunjukkan sebenarnya peringatan Quran yang tiap kita peringati setiap tahun sudah mulai menampakkan hasilnya. Mungkin Bapak Ibu tahun 80-an, 90-an nuzul Quran yang gitu-gitu saja, datang dengan cerita Quran turun, habis itu turun ke bawah, habis itu turun ke rumah, selesai. Kan gitu? Dengan cerita Quran supaya tidak masuk setan, pasang ayat kursi di rumah, betul ya? Alhamdulillah setan nggak pernah masuk karena dia sudah lama tinggal di situ. Kemudian letakkan lagi di kendaraan, baca Quran supaya selamat. Alhamdulillah. Jadi sekarang itu sudah luar biasa cinta kita kepada Al-Quran, dan orang tua sekarang sudah banyak berbangga kalau anaknya hafal Al-Quran. Maka apa yang disampaikan oleh Ketua DKM tadi, insya Allah kita akan uraikan karena temanya mengambil hikmah dan temanya luar biasa panjang. Bersihkan hati. Mari kita bersihkan hati dulu sebelum kita mendengarkan ceramah ini. Yang kedua, tekadkan diri. Kita tekadkan minimal 1 jam ke depan. 1 jam, 3 jam, bagus sekali. 1 jam ya? Ya, 3 jam ke depan. Kita tekadkan diri untuk mendengarkan tausiah Al-Quran. Dan yang paling penting menjadi ihsan yang berakhlak Al-Quran. Berarti setelah ini nanti ada puluhan orang seperti Quran yang sedang berjalan. Ada ratusan orang seperti Quran yang sedang berjalan. Ada ribuan orang seperti Quran yang sedang berjalan. Kalau sudah seperti itu, maka pastilah keberkahan yang akan turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kalau kita bicara Al-Quran, maka ayat yang paling terkenal yang kita ulang-ulang adalah surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul banyak orang
belum paham maknanya, itu banyak yang tersentuh hati, banyak yang menangis. Kebetulan saya pernah membawa jemaah umroh, lagi sholat itu ketepatan imam Sudais jadi imam, menangis itu jemaah. Saya tanya, apa kenapa menangis? Tersentuh Pak Ustaz. Paham? Enggak, tapi tersentuhnya luar biasa. Baru dengar nggak ada Al-Quran. Ibu kenapa di Masjid Nabawi kenapa ibu menangis? Masya Allah Pak Ustaz, enak sekali suara imam. Paham? Enggak. Jawabannya luar biasa kan? Satu-satunya bacaan yang membuat orang tersentuh hanya Al-Quran. Enggak ada ya. Dan diceritakan dalam sejarah sahabat-sahabat itu masuk Islam hanya karena dengar Quran, belum paham artinya. Apalagi yang paham artinya, belajar tafsirnya, mentadabburinya, masya Allah, itu insya Allah hidayah dan barakah akan bersama. Baru dengar saja baru sudah tersentuh. Banyak orang menangis tersentuh ketika Qori baca Quran dengan suaranya yang luar biasa. Ketika imam baca Quran, ini bukan berarti harus seorang Qori. Saya ada di kampung saya, itu seorang imam, tidak ada nama suaranya, tapi karena dia bacanya ikhlas dari hati yang bersih, kita dengarnya. Dan nadanya nada Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Indonesia. Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Quran. Wah, sudah sejam gitu. Tapi karena dia baca dengan hatinya, yang berbicara itu hatinya, maka kata Allah, hati juga yang akan menjawab. Ini menunjukkan Quran bukan semata. Apa kata Allah? Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa harus bulan Ramadan? Apa ibu tahu apa arti Ramadan itu? Ternyata kalau kita buka dalam kitab tafsir, Ramadan itu artinya hawa yang panas. Ramadan itu artinya pasir yang panas. Ramadan itu artinya panas yang luar biasa sampai membakar kulit yang terkena cahaya. Itu arti Ramadan. Maka bulan Ramadan itu oleh para ulama artinya bulan yang akan membakar dosa-dosa kita. Jadi kalau nanti punya anak lahir bulan Ramadan dikasih nama Ahmad Ramadan, emosi, itu artinya Ramadan yang panas bawaannya. Jadi kalau saya kasih anak saya Ramadan kok emosi bawaannya marah, memang Ramadan artinya panas. Jadi nggak mesti biar anak saya soleh namanya Ahmad Ramadhani bawaannya marah aja. Pak Ustaz gimana itu? Aku salah nama? Enggak, memang aturan itu bulan yang panas. Makanya namanya bulan Ramadan yang akan membakar dosa-dosa kita. Itu artinya sebenarnya. Dan Ramadan itu ya dengan haus, luar biasa. Kita kalau nggak makan kuat, kalau haus, masya Allah. Makanya belum pernah ada orang yang berbuka puasa itu nggak bahagia. Maka Rasul Ramadan iza fariha, kalau berbuka bangga. Dan kata Rasul, orang puasa itu kalau berbuka pasti bahagia. Karena memang menahan itu. Tapi karena bulan Ramadan ini turun Al-Quran, maka bulan ini menjadi mulia dari bulan-bulan Hijriah lainnya. Berarti kenapa dia mulia? Karena Al-Quran, bukan karena Ramadan. Kita lihat, Allah menurunkan Al-Quran kepada malaikat Jibril alaihissalam. Lalu malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia dari seluruh malaikat yang ada. Kenapa? Karena dia membawa tugas menyampaikan Al-Quran. Karena Quran dia. Lalu Quran diturunkan kepada seorang manusia namanya Muhammad. Lalu dia menjadi manusia yang paling mulia dari seluruh Nabi Rasul yang ada, karena dia membawa Al-Quran. Lalu Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Lalu bulan ini menjadi bulan yang paling mulia dari seluruh bulan Hijriah, karena di bulan ini turunnya Al-Quran. Dan diturunkan
disebut dengan Lailatul Qadar yang dibaca imam setiap sholat tadi rakaat pertama karena turunnya Al-Quran. Lalu Quran itu diberikan kepada kita sebagai umat Islam dan kita mulia karena kita umat satu-satunya yang mendapatkan anugerah Al-Quran. Berarti yang buat kita mulia ya Al-Quran. Bahkan dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, orang tua yang menyekolahkan anaknya hafal Al-Quran, lalu dia hafal Al-Quran, maka hafalan anak itulah yang akan memberikan mahkota kepadanya pada hari kiamat, jubah kebesaran pada hari kiamat, dan hafalan anaknya itulah yang menjadi syafaat Nabi SAW. Makanya kalau lihat sudah pakai mahkota, pakai jubah, itu ngapain pakai mahkota jubah lebay amat? Bukan, karena memang hadisnya begitu. Diberikan jubah kehormatan, mahkota, itu kan perumpamaan pada hari kiamat, dan itu menjadi syafaat bagi orang tua, bagi anaknya untuk bisa memberikan syafaat kepada orang tua. Dan itu sudah dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW. Kalau sudah sebesar itu luar biasa Quran, lalu kita yang dari kecil sudah biasa dengan Quran tidak mengambil manfaat ini, memang keterlaluan. Kenapa kita seperti tidak mau bersama Al-Quran? Karena kita mungkin belum tahu betul hebatnya Al-Quran ini. Kita belum mendengar banyak kisah orang-orang besar masuk Islam hanya karena mendengar Al-Quran. Baru kalau Umar bin Khattab, sahabat Nabi, itu kan sahabat yang paling keras, dan dia masuk Islam itu tahun ke-6 setelah Nabi, tepatnya 6 tahun ke-6. Jadi Rasul diangkat jadi Nabi umur 40 tahun, 6 tahun kemudian itu baru Umar masuk Islam. Dengan dakwah Nabi nggak terima, dakwah sahabat nggak terima, tapi dengan adiknya baca Al-Quran, hatinya tersentuh. Dan yang dibaca itu surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Mendengar itu, kata Umar, coba ulang lagi bacaan. Kata adiknya, engkau bukan muslim, tidak layak. Apa syaratnya supaya aku bisa menjadi seorang muslim? Mandi, bersihkan tubuhmu, baru kalau baca Al-Quran. Kalau begitu, adik aku ingin bertemu dengan Muhammad. Diangkat seorang Umar. Saat itu orang yang paling ditakuti. Datang ke waktu saya mau ketemu Muhammad. Sahabat langsung buat benteng. Mau diapain dengan Muhammad? Karena belum terkenal. Apa katanya? Datang ke Nabi, didudukkan di pangkuan Nabi. Ya Rasul, aku ingin masuk Islam. Hanya karena dengar bacaan. Dan apa kata Rasul? Satu ruangan itu bertakbir, takbir Allahu Akbar. Kenapa? Ternyata Rasul sudah berdoa 6 tahun yang lalu, ya Allah, muliakan nanti umat Islam dengan masuknya 2 orang Umar. Satu Amr bin Hisham, gelarnya Abu Jahal, satu Umar bin Khattab. Allah kabulkan salah satunya, Umar bin Khattab. Itu hanya karena mendengar hebatnya Quran. Kemudian, kenapa Quran ini menjadi luar biasa? Karena ternyata lanjutannya hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Pertanyaannya, kenapa untuk manusia? Karena ternyata tidak harus orang Islam baca Quran ini. Banyak ilmuwan-ilmuwan masuk Islam hanya karena membaca Al-Quran. Maka kalimatnya petunjuk bagi manusia. Berapa banyak para ilmuwan itu masuk Islam ketika membaca teori-teori keilmuan lengkap di situ. Ketika salah seorang ahli biologi misalnya terjadi penyelundupan silap, ada di Quran, surah Al-Hijr. Alhamdulillah minasyaitonir rajim wa arsalna riyaha lawaqih. Kami kirimkan angin untuk terjadi penyelundupan silap. Kemudian lihat awan itu bergerak atau tidak ya? Gunung bergerak atau tidak ya? Ada dalam Al-Quran surah An-Nahl. Wa taral jibala jalanatan wa yatamurru marra as-sahab. Engkau mengira gunung itu diam, dia sebenarnya bergerak seperti bergeraknya awan. Itu kan ilmuwan.
Kita selama ini cuma baca aja. Tahu Al-Fatihah. Yang tahu kita kalau lewat kuburan apa yang kita baca? Al-Fatihah. Kalau tengah malam merasa ada hantu apa yang kita baca? Ayat. Kita tahunya itu. Ya kan? Tahunya kita itu. Padahal Quran itu luar biasa, mulai dari bacaan surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas isinya luar biasa. Nah, ini kenapa Allah sudah mengatakan sejak awal petunjuk bagi manusia. Tapi apa syaratnya? Kalau dibaca, kalau didengar. Kalau nggak pernah dibaca, nggak didengar, ya nggak berpengaruh. Coba Bapak sekalian, mohon maaf, ketika menikah apa salah satu mahar? Seperangkat alat, betul ya? Ada nggak Quran? Coba cari sekarang mana Qurannya? Coba dicari, udah hilang ya. Coba yang dulu, saya Ustaz kayaknya dulu nggak seperangkat alat sholat, oh berarti menderita itu pernikahannya kan begitu ya? Biasanya standarnya itu cincin seperangkat alat sholat. Itu kalau begitu Islami ya, seperti soleh yang orang kan dulu ya. Itu pasti ada dalamnya pakainya Al-Quran, betul? Perangkat alat sholat, sejadah, itu biasanya ada Quran. Sekarang saya Qurannya di mana? Masih ada nggak? Coba dicari gitu. Mak, kemarin dulu kita nikah, mana Quran? Perasaan tahu di mana kan gitu kan? Padahal itu tujuannya agar keluarga nanti dijaga dengan sering membaca Al-Quran. Saya berapa kali kursus pasti itu seperangkat alat pasti ada di Quran, pasti ada. Cuma nggak tahu di mana itu ya. Wah, biasanya di atas lemari itu, nanti mencari semua itu kan. Itu contoh betapa Quran itu luar biasa. Hanya kita kenapa belum tergerak? Karena kita belum tahu betul dan belum memahami hebatnya itu Al-Quran. Ceritanya sudah kita dengarkan nuzul Quran. Saya dari kecil mendengar itu turun, nanti dipeluk nabinya, baca, nggak bisa baca, kan gitu ya. Dipeluk lagi sama malaikat Jibril, baca, nggak bisa baca. Peluk 3 kali, baca, nggak bisa baca. Coba sekarang, baca, nggak bisa, baca, nggak bisa, udah ganti gurunya. Udah beda jalannya, gitu ya. Baca, nggak bisa baca, nggak ngaji lagi ya. Kan beda dengan, padahal maksudnya di situ. Kita yang belajar Quran tidak boleh ada alasan tidak mau belajar hanya karena umur. Kenapa? Bapak Ibu harus ingat, Nabi itu berapa tahun membaca Quran? Umur 40 tahun baru belajar. Karena turun wahyu umur 40. Jadi nggak ada itu alasan saya udah tua malu. Nabi umurnya udah aki-aki 40 tahun baru belajar. Dan nggak bisa baca lagi. Iqra ma'ani qari, Iqra ma'ani qari, enggak tahu baca. Baru belajar. Setiap harus sampai tadarusan kan? Itulah yang kita gunakan bulan Ramadan. Baca, didengarkan bacaannya, didengarkan terus. Jadi kalau dikatakan saya malu sudah tua, Rasul mulai belajar Quran umur 40 tahun. Saya sudah belajar Ustaz nggak bisa-bisa. Rasul baru khatam umur 63 tahun. Tunggu 23 tahun nggak bisa baru dikatakan susah kerja. Karena prosesnya Rasul 23. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menguraikan apa yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran ini agar menambah semangat kita, mari kita lihat kebiasaan masyarakat kita terhadap Al-Quran. Kalau nanti kira-kira ada yang cocok, cukup takbir ya Allah Akbar, cocok semua berarti takbir semua. Apa pertama kebiasaan kita sama Quran? Membacanya kalau sempat. Benar nggak ya? Hah? Satu dah. Membacanya kalau nggak sempat, tapi coba orang, harus dibaca. Apalagi sekarang wajib dibaca. Bersinar aja tengah malam harus bangun gitu. Jangan ada sesuatu yang penting. Membacanya kalau sempat. Kira-kira benar ya? Yang kedua, mempelajarinya kalau hati sedang senang, sedang mood dipelajari. Kalau lagi nggak mood,
Kita belajar. Mumpung bulan Ramadan ini, mari kita belajar Quran. Tapi di bulan Quran, oh iya benar, habis Ramadan libur 11 bulan. Lagi senang-senang semua belajar, lagi tidak senang nanti. Jadi apa? Mut-mutan. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Benar nggak itu? Dua, benar semua. Yang ketiga, merenungkannya kalau ada masalah. Ya Allah, ini ayat cocok dengan saya, cocok banget. Apa Ibu? Lagi masalah saya. Ini ayat cocok dengan saya. Tiba-tiba nanti ada orang sebar WA video, ini ayat cocok banget dengan saya. Merenungkannya kalau ada masalah, cocok ayatnya menyentuh. Selesai masalahnya, selesai dia merenungkan Al-Quran itu, ditinggal. Kira-kira sama juga, masih masuk termasuk itu, masih ya. Yang keempat, nah ini yang insya Allah kita lakukan, mengamalkannya kalau menguntungkan. Supaya hantu hilang, baca ini 3 kali, baca. Supaya nggak diganggu setan, baca ini, baca. Mengamalkannya kalau menguntungkan. Supaya kaya, baca ayat 1000 dinar. Supaya nanti anaknya ganteng ketika Islamnya, baca surat Yusuf. Supaya cantik seperti Maryam, baca surat. Ya kebetulan istrinya nggak bisa baca, dia baca surat Al-Lahab. Kayak Abu Lahab anaknya. Nah, alhamdulillah ya. Nah ini karena baca Quran kalau menguntungkan. Saya masih ingat dulu orang dulu ngapain baca Quran supaya nanti anak saya seganteng Nabi Yusuf, baca surat Maryam secantik Siti Maryam. Karena nggak tahu baca dia baca surat Al-Lahab, itu yang ada terjemah Latinnya. Makanya ini kayak Abu Lahab. Ternyata dulu bacanya surat Abu Tabat ya Habib. Mengamalkannya kalau menguntungkan. Kalau sudah seperti ini kebiasaan kita, sama-sama kita baca ayatnya dari doa Nabi Yunus. Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, harus kita baca. Ini doa seorang nabi yang minta ampun kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, saya baca kalau lagi sempat, direnungkan kalau lagi ada masalah, belajarnya kalau lagi sedang mood, diamalkan kalau menguntungkan. Kalau kita masih seperti ini, maka kita harus membaca ulang ayat yang Allah ajarkan kepada Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mungkin selama ini kita sudah menzalimi Al-Quran. Mungkin selama ini kita memperingati nuzul Quran, hanya kita peringati, besok kita lupakan. Mungkin hari ini kita memperingati nuzul Quran, kita ingat perjuangan kita belajar Quran, besok sudah kita lupakan, besok sudah kita tinggalkan. Inilah yang harus kita perbaiki agar tahun ini kita bisa memperbaiki. Bagaimana caranya? Ada 4 cara kita untuk bisa memperbaiki hubungan kita kepada Al-Quran. Yang pertama namanya tazkiyah. Apa itu tazkiyah? Kita harus bersihkan hati kita sebelum kita mendekati Allah. Sesuai dengan tema kita harus bersihkan hati kita sebelum kita membaca. Bagaimana cara membersihkannya? Quran sudah menjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Tapi Pak Ustaz sekarang kan sudah jarang orang pakai Quran, pakai HP. Benar nggak? Jadi sekarang itu kalau Bapak Ibu yang ada nanti travel ya, pakai ini kan ada travel itu tidak dulu sudah jarang orang baca Quran pakai HP.
Saya waktu aja mau umroh itu pakai HP semua baca Quran. Saya bilang, Bapak Ibu kayaknya ke depan jangan nyumbang Quran lah masjid, nyumbang HP aja. Kenapa Ustaz? Karena orang semua pakai HP. Terus kemana Ustaz Quran? Quran sumbang pesantren, itu bagus. Kalau sekarang jangan. Kenapa? Rata-rata pakai HP. Sampai Ustaz pun pulang ceramah pakai HP juga. Ayo kata dia. Pertanyaannya, kalau membersihkan secara fisik mungkin tidak tercapai karena pakai HP, cara kedua, bersihkan hati kita untuk membaca Al-Quran. Kata Allah dalam surah Al dikatakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau mendengar ayat Quran, kalau dibacakan ayat Quran, dengarkan dengan seksa agar kita dapat rahmat. Terus bagaimana ada pembacanya? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Usahakan minimal kalau baca Quran apa dahulunya? A'udzubillahi minasyaitonir. Itulah cara kita mentazkiyah, membersihkan diri kita, hati kita sebelum mendekati Al-Quran. Berarti kalau kita mau bantu pondok pesantren tahfiz Quran, bersedekah sama anak hafiz Quran, menyekolahkan anak kita masuk pesantren Quran, bersihkan hati kita. Jangan sampai ada dalam hati kita, anak saya masuk Quran, insya Allah biar mereka tahu siapa saya, biar mereka menghormati saya, biar mereka tahu saya bukan orang tua mereka. Tidak, bersih hati. Balas dendam. Niatkan dulu semata-mata itu sebagai investasi kita, karena Allah sudah menjanjikan oleh hadis Rasulullah SAW, anak soleh yang mendoakan kita melalui wasilah menghafal Al-Quran. Kita bersihkan dulu hati kita. Kita bersihkan dulu. Mau tadarus, bersihkan hatinya. Mau ngaji, bersihkan hatinya. Mau membantu orang tua, bersihkan hatinya. Mau menegakkan Quran, bersihkan hatinya. Mau membela Quran, bersihkan hatinya. Apapun yang terkait dengan bersihkan hati kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hati kita tidak bersih, tidak mungkin kita bisa bersama. Kalaupun kita bersama itu hanya sementara, karena hatinya palsu. Yang kedua, setelah kita membersihkan hati kita, tilawah, kita harus sering membacanya. Cara membacanya ada dua kisah sahabat. Pertama namanya Abu Musa al-Ash'ari dengan Mu'az bin Jabal. Diceritakan dalam sebuah hadis panjangnya. Ya Abu Musa, kaifa taqra'ul Qur'an? Aqra'u qa'iman wa qa'idan wa ala rahilati wa atafawwaquhu tafawwuqa. Faqala Mu'az amma ana fala fa anamu wa aqumu wa ahsibu naumati wa qawmati. Ini gambaran dua sahabat Rasul bagaimana mereka membaca Al-Quran. Bagaimana Ustaz, belum diterjemahkan ya? Kata Mu'az bin Jabal, Mu'az ini kan sahabat Nabi, Abu Musa al-Ash'ari, gimana sih kamu baca Quran? Saya sedang berdiri baca Quran, duduk baca Quran, naik onta baca Quran, habis merah susu kambing istirahat baca Quran. Saya kalau bekerja istirahatnya baca Quran, lagi mau tidur baca Quran, lagi senderan baca Quran, dan saya tidak pernah mengisi hari kosong saya kecuali baca Al-Quran. Ini Abu Musa al-Ash'ari. Ada orang begini sekarang banyak. Lihat kalau naik bus baca Quran, betul? Naik kereta api baca Quran. Kita kumpul ngopi dia baca Quran di ujung sana sendiri. Kemudian kita lagi kumpul dia baca Quran juga ya. Nah ini gennya Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi yang setiap hari baca Al-Quran. Orang begini kita dukung. Berarti dia mencontoh sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa ini saking mulianya, dia kalau baca Quran itu Nabi pasti menangis. Kenapa? Suaranya merdu. Kata Rasul, sahabatku yang mendapatkan suaranya Nabi Daud alaihissalam itu Abu Musa al-Ash'ari.
uti mazamir min mismari Daud alaihissalam. Rasulullah alaihi. Kayaknya kita yang kedua ini. Apa kata Muaz bin Jabal? Kalau saya nggak begitu, saya kalau ada sempat saya baca, kalau saya capek saya istirahat, saya baca kitab lain, saya kerjakan hal-hal lain, nanti saya sebulan kemudian bisa tidur, bangun saya baca lagi, nanti ada waktu kosong saya baca, kadang saya isi dengan kegiatan lain. Artinya Muaz bin Jabal tidak seperti Abu Musa al-Asy'ari, dia ada kesibukan yang lain, jadi baca Quran yang di sela-sela kesibukannya. Nah, ini yang kebanyakan kita kan. Jadi baca Quran, oh capek ganti baca tafsir, oh capek ganti baca ilmu tajwid, oh baca pendapat kitab-kitab terjemahan para ulama, jadi baca Quran lagi. Terus istirahat tidur, bangun baca Quran lagi. Nah, ini seperti Muaz bin Jabal. Mulia kan Muaz? Muaz itu sahabat yang mulia. Rasul tidak pernah mengucapkan aku cinta kepadamu kecuali kepada Muaz sebanyak 3 kali. Ya Muaz, inni la uhibbu, inni la uhibbu, inni la uhibbu. Itu kata Rasul. Rasul cinta sama Muaz. Berarti kalau ada orang baca Qur'annya tidak setiap hari, tapi dibagi karena sering belajar ini, berarti dia Muaz bin Jabal. Kira-kira kita yang mana? Enggak dua-duanya ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi membacanya itu kalau kita lagi kosong, contohlah Abu Musa al-Asy'ari, penuhi dengan Quran. Tapi kalau kita sibuk, di sela-sela itu seringilah baca Al-Quran. Itulah contoh Muaz bin Jabal. Ini supaya kita nanti nggak menganggap orang yang ini orang saya lihat nggak pernah baca Quran, oh jangan susah. Mungkin dia Muaz bin Jabal. Tapi Pak Ustaz dari kemarin saya nggak pernah baca Quran. Ya kita doakan aja jangan berburuk sangka. Tapi kalau ada orang baca Quran setiap hari, wah ini adalah grupnya Abu Musa al-Asy'ari. Kira-kira nanti setelah ini udah grupnya ya, nama PKN buat grup Abu Musa al-Asy'ari. Grup tadarus yang penuh full tank. Ya. Grup Muaz bin Jabal dibuka pendaftaran. Ternyata banyak grup ketiga, enggak Muaz enggak Abu. Kalau yang tugas pada PKN harus bisa memberikan cinta kepada Allah. Kenapa tilawah ini penting? Ternyata kata Rasul, Bapak Ibu sekalian, membaca Al-Quran aku tidak katakan satu ayat satu kebaikan, tapi setiap hurufnya aku balas satu kebaikan, dan satu kebaikan ini dilipat gandakan 10 kebaikan. La aqulu alif lamun harfun, walakin alif harf, lamun harf, wa mimun harf. Itu kata Rasul. Jadi aku nggak katakan sekali baca itu satu ayat, tapi satu hurufnya 10 kebaikan. Kalau Bapak sekarang baca Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf itu? Ada yang tahu nggak? Hah? 17? Dikit lagi, hampir mendekati. Ada yang tahu berapa? Kita hitung sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim. 19. Dua lagi Pak dikit. Karena tadi Bapak yang tasdidnya kan itu Allah sama Ar-Rahman Ar-Rahim kan 19 huruf. Berarti kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah dapat 190 kebaikan. Maka penting kita tilawah. Yang ketiga, kenapa harus tilawah? Ternyata Rasul pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an karena dia akan menjadi syafaat di yaumil mahsyar. Hanya yang baca Quran cukup. Apalagi paham artinya, apalagi hafal Qur'annya, apalagi diajarkan ke orang, itu jadi amal jariah. Dan hebatnya lagi, kalau kita belum sempat menghafal Quran, Rasul berikan khatam konversi. Apa itu? Kata Rasul, barang siapa yang baca suratul Ikhlas 1 kali, pahalanya seperti baca 1/3 Al-Quran. Jadi kalau baca 3 kali, khatam mari kita sama-sama supaya kita khatam Quran kalau ini pahala. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti kita sudah pahala seperti satu Al-Quran. Ini boleh kita amalkan kalau kita kesulitan menghatamkan Al-Quran, tapi tidak boleh kita amalkan sebagai bumper kalau kita malas baca Al-Quran. Ya, bedakan niatnya ya, supaya nyampe pahalanya. Kalau jadi bumper nggak boleh. Tapi karena kita sudah berusaha mau dekat belum sampai baca ya. Paling tidak satu hari dibaca supaya dapat satu hari pahala khatam Al-Quran. Kamu sudah hatam? Alhamdulillah. Saya setiap hari hatam Al-Quran pahala. Alhamdulillah. Jadi tidak bohong kan? Itu namanya alter. Kemudian, kenapa kita harus membacanya? Karena ternyata membaca Quran itu adalah ibadah yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda, "Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran." Yang pertama. Yang kedua tadi tazkiyah pertama, kedua tilawah. Yang ketiga harus kita lakukan apa? Taklim. Apa taklim itu? Kita harus berusaha memberantas keluarga kita dari buta aksara Al-Quran. DKM harus buat program bagaimana jamaahnya bebas dari buta aksara Al-Quran. Kenapa? Karena Rasul bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Jadi orang belajar sama mengajar itu sama. Cuman bedanya satu mengajar, satu mengajar. Tapi sama kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, sulit belajar. Rasul umur 40 tahun baru belajar. Itu kan Rasul, Ustaz. Rasul kan punya kekhususan. Kalau dikit-dikit Rasul punya kekhususan, ngapain Allah utus Nabi sebagai contoh kita? Kan Nabi itu tauladan kita. Kalau dikit-dikit dia punya kekhususan kita kan, berarti kita nggak bisa jadi Nabi. Allah sudah berikan jawaban bagi orang yang beralasan sulit belajar Al-Quran. Silahkan yang punya HP buka surat Al-Qamar, surat ke-54. Apa kata Allah pada ayat 17? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Itu surat Al-Qamar, surat ke-54 ayat 17. Apa artinya? Sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Tidak ada alasan nggak mau belajar. Ayat 17. Belum cukup, Allah ulangi pada surat yang sama Al-Qamar ayat 22. Kalimatnya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ayat 22. Tidak cukup ayat 32, sama ayatnya. Tidak cukup ayat 40, sama ayat. Nanti silahkan dibuka surat Al-Qamar, surat ke-54, ayat 17, 22, 32, 40, ayatnya sama. Dan Allah gunakan kalimat yassarna yang belajar dari pesantren. Ini kalimat wazan fa'ala lil mutawa'ah wa tahsir. Artinya apa? Dipermudah. Karena fi'il madhi. Pasti nggak mungkin Allah berbohong dengan ayat itu. Ayat 17, 22, 32, 40. Inilah jawaban bagi orang yang mengeluhkan sulit belajar Al-Quran. Sekarang kita hitung logikanya. Ayat 17, Allah ulang ayat 22. Berapa jarak 17 ke 22? 5, betul? Ayat 22 ke 32. Berapa jarak 22 ke 32? 10. 32 ke 40. Berapa jaraknya? 8. 5 tambah 10 tambah 8. Berapa totalnya? 23 tahun. Sama dengan masa turunnya Al-Quran. Jadi kalau ada yang kesulitan baca Quran, berusahalah selama 23 tahun. Tahun 24 boleh dia mengeluh Quran sulit dipelajari. Nah, kalau baru 23 hari masih lama. Saya kok Ustaz sudah belajar
belajar pertemuan ke-23, dihafalkan 20, lupa 60. Wah, itu kan Allah sudah janji. Nabi Muhammad umur 40 tahun belajar Quran, Abu Bakar umur 43 tahun, Umar umur 50 tahun. Udah tua belajar Quran, lancar hafalannya. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin Quran itu mudah dipelajari. Ini untuk Bapak sekalian, tidak ada alasan tak belajar soal ini. TKM boleh buat, namanya TSSA, Taman Syekh Al-Quran. Tersinggung. Namanya kan. Silakan berkumpul. Kita punya grup Taman Syekh Al-Quran. Wah, kan mantap itu. Taman Syekh berarti apa? Ahli Al-Quran semua nih. Tuan Syekh kan begitu ya. Jangan buat TK, taman kakek lo nggak ada yang datang, kita tersinggung. Karena sudah Allah janjikan pasti mudah dipelajari. Jadi mantap kalau nanti masjid DKM mengumumkan telah dibuka pendaftaran perkumpulan Syekh Al-Quran. Oh mantap itu kan? Jadi orang pede daftarnya. Jangan dibuat taman kakek Al-Quran nggak ada yang datang. Karena itu bukti Quran itu mudah untuk dipelajari. Dan ini tugas kita, bagaimana anak-anak kita itu bisa baca Al-Quran agar nanti kalau kita meninggal dunia nggak perlu menyewa peran pengganti untuk baca Al-Quran. Apalagi di YouTube itu lebih seru lagi, dia taruh MP3 di kuburannya biar baca Quran sekali. Masya Allah. Ya nggak begitu. Nanti ketika dia di hari kiamat kalau surga dikasih Allah pelayanannya slide, nah itu sudah ada dia. Karena kan belajar sebenarnya pakai MP3 kan. Jadi ada di YouTube itu Quran, karena dia orang kaya kuburannya dikasih apa? Sound system diputar tiap hari CD Al-Quran. Jadi anehnya gitu, ketika mau masuk surga sama Allah dikasih juga di player film ada Al-Quran. Begitu aja gitu ya, karena dia tidak baca Al-Quran. Jadi kalau kita dari sekarang memberantas keluarga dari buta asalkan, insya Allah mereka akan menjadi orang-orang yang membacakan kita dan sebagai amal jariah kita. Ibnu Athaillah salah seorang ulama itu menggambarkan bagaimana pentingnya anak soleh yang mengantar doa untuk orang tua. Jadi diceritakan di alam barzah ya. Ini kisah hanya gambaran saja. Ada dua orang bapak-bapak lagi duduk, lihat orang lari-lari. Itu orang lari-lari. Dia ada pakai tatap dari malaikat. Apa enggak? Oh saya enggak, saya dikirim khusus. Itu ternyata gambaran orang-orang yang tidak mendapatkan doa dari anak-anaknya yang soleh, dia hanya dapat dari doa umat Islam yang sedang sholat Jumat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Maka dia lari itu ngambilnya karena cuma itu harapannya dapat pahala kan begitu. Yang parahnya lagi, sudah dia cuma dapat itu, kita pun yang baca ada yang tidur lagi gitu. Allahumma ighfir baru bangun kan? Nah, itu katanya orang-orang yang tidak dapat kiriman yang khusus. Dua bapak tadi karena dia punya anak yang soleh, anak yatim yang dia didik, anak santri yang dia amalkan, dia duduk saja. Pakai dari mana? Dari anak santri yatim ini. Alhamdulillah. Pakai dari mana? Dari anak soleh. Pakai dari mana? Dari semua bapak untuk masjid. Jadi dia sudah dapat paket ya. Itu ilustrasinya kalau kita beribadah memang punya amal jariah. Jadi paket kita nggak perlu rebutan sama orang yang banyak-banyak tadi. Yang kiriman Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Ini pentingnya kita untuk apa? Menegakkan, mengajarkan hal terakhir. Karena sudah mulai suasana tidak mendukung ya. Qudwah, apa qudwah? Mari kita jadikan Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara? Kalau kita pengurus DKM buka atau ayat 18 itu standar apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmal akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Nah, itu standarnya. Jadi kalau kita mau menegakkan masjid ini, standarnya apa? 4 terpenuhi syarat. 1, dia beriman kepada Allah. Berarti harus muslim yang jadi pengurus masjid. Nggak boleh non-muslim. Nyumbang boleh. Jadi pengurus nggak boleh. Kan begitu? Wal yaumil akhir. Apa
Percaya pada hari akhirat, bahwa ngurus masjid itu lillahi ta'ala. Yang namanya lillahi ta'ala cobanya berat. Benar aja banyak yang protes, apalagi salah. Mau disikat ini, ya. Jadi harus ada lillahi. Itu kalau mengajak umat itu begitu. Benar aja banyak yang protes, apalagi salah diturunkan biasanya. Ini harus benar-benar ada lillahi. Wa aqamas shalah, programnya mengarah agar orang menegakkan shalat. Jangan programnya orang meninggalkan shalat. Wa ataz zakat, programnya ada program sosial, apa itu zakat, mengumpulkan agar orang mendapatkan. Dan yang terakhir, walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Keuangan apapun serahkan sama Allah, Allah percayakan. Karena sedang mengurus rumah, dan itu sudah banyak contohnya. Masjid Jogokarian selalu nol, kan begitu ya. Masjid di Bandung selalu nol. Itu apa? Karena dari awal manajemennya apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya apa? Quran menjadi qudwah orang kita sehari-hari. Ada masalah, lihat Quran, kita ambil maknanya, kita amalkan. Ini level terakhir ini, kalau sudah membersihkan tasbih kita lakukan, tilawah kita lakukan, belajar kita lakukan, baru bisa qudwah. Yang jadi masalah sekarang, tasbih nggak dilakukan, tilawah nggak ada, taklim nggak ada, langsung qudwah. Itulah muncul ada sesat. Kita Quran saja, nggak perlu hadis, nggak perlu kata ulama. Ini yang bahaya. Langsung level 4. Dan itu banyak sekarang. Pokoknya Ustaz, kita hanya kembali kepada Al-Quran. Terus ya kita Quran. Bapak gimana tahunya? Ya lihat terjemah. Terjemah dari mana? Ya dari buku. Berarti bukan ke Quran, kembali ke terjemah. Tapi kan begitu. Benar banget, dari mana tahunya? Terjemah itu oleh orang lain. Berarti Quran itu bisa kita pahami tentu dari para ulama. Ulama itu yang menerjemahkan Al-Quran. Kalau Google itu cuma mesin. Kalau salah tinggal dihapus, selesai. Tapi kalau salah paham isi Al-Quran, bahaya, itu akan menjadi dosa yang berkelanjutan. Maka qudwah ini penting menjadi akhlak kita dalam menjalankan Al-Quran, tapi penuhi atasnya tazkiyah, bersihkan hati, tilawah, membacanya harus konsisten, dan taklim, kita harus belajar betul apa itu Al-Quran, bacaannya, tafsirnya, ilmunya, baru qudwah Quran sebagai kehidupan sehari-hari. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan. Sebelum itu mari kita maksimalkan bulan Ramadan untuk baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengkhatam Quran pada bulan ini. Kita harus contoh bagaimana para nabi, para rasul, para sahabat dalam apa? Mencontohkan membaca Al-Quran. Kira-kira kalau saya ajak, mari kita bernada sedikit ya. Ada tulisan salah seorang ulama Ustaz Fathul Ramadan bagus yang menulis bait tentang syair membaca Al-Quran. Katanya, ayah baca Quran, bunda baca Quran, kakak adik baca Quran, semua keluarga Quran. Nah, itu kan berarti ayah baca Quran, bunda baca Quran, kakak adik baca Quran, jadilah keluarga Al-Quran. Bagaimana keluarga ini mengajak sebelahnya untuk baca Quran? Kita lihat, kakek baca Quran, nenek baca Quran, cucu cicit baca Quran, datangnya rahmat Quran. Sudah berhasil keluarga baca Quran, kakek nenek baca Quran, datang rahmat Al-Quran. Nggak puas, berani lagi. RT baca Quran, RW baca Quran, lurah baca Quran, semua lingkungan Quran. RT sudah baca, RW-nya baca, lurahnya baca Al-Quran. Maka jadilah lingkungan Al-Quran. Belum cukup ini, perlu dinaikkan lagi. Camat baca Quran, bupati baca Quran, wali kota baca Quran, rakyatnya baca Quran. Kalau sudah wali kota, bupati buat kebijakan, semua pegawai wajib baca Quran. Betul? Nggak cukup, naikkan lagi. Gubernur baca Quran, menteri baca Quran, presiden baca Quran, negara rahmat Quran. Kalau sudah gubernur baca, menteri baca,
kemudian presiden baca, kita jadi negara yang dirahmati Al-Quran. Baru terakhirnya apa? Negeri jadi Quran, akhlaknya pun Quran, tingkah lakunya pun Quran. Nah, kalau sudah negerinya itu semua baca Quran, akhlaknya seperti Al-Quran, maka insya Allah tingkah laku kita semua itu akan mencerminkan Al-Quran. Kalau sudah seperti itu, maka insya Allah apa yang Allah janjikan dalam salah satu firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya termasuk orang yang dulu kalau sudah acara musabaqah MTQ kan itu dibaca. Musabaqah tilawat pasti ujungnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ternyata maknanya kalau semua kita sudah mengamalkan Al-Quran, hidup kita, tingkah laku apa, insya Allah baldatun, bangsa kita, thayyibatun, gemah ripah jinawi, wa rabbun ghafur, dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang menjadi harapan kita semua. Semoga Allah berkahi, kita saling mengingatkan. Mudah-mudahan Allah masih dijawab doa kita, dipanjangkan umur kita bisa menyelesaikan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Wa ma'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.